Jadi kalau misalkan mama nyinden, aku ditaruh di tempat alat-alat kayak kendangnya. Ketika kita menanam kebaikan, pasti hasil yang akan kita dapatkan juga adalah hal-hal yang baik ke kitanya. Bahwa ini hasil kerja keras aku, bukan. Tapi ini adalah hasil dari doa mereka. Ada dulu waktu kita belum punya apa-apa, kalau mau makan itu minta ke tetangga. Terus kalau misalkan mau jajan itu nunggu ayah punya uang dulu. Terus ayah kan seniman ya, mama juga seniman. Jadi dulu kalau masih kecil, aku masih digendong itu, aku masih ingat. Jadi kalau misalkan mama nyinden, aku ditaruh di tempat alat-alat kayak kendangnya, di tempat alat-alatnya aku ditaruh di situ. Mungkin ya aku bersyukur juga karena itu juga mungkin akhirnya aku peka akan musik gitu loh ya. Terus yang nggak pernah aku lupain, jadi dulu kita naik Vespa jadul banget sama ayah. Kondisinya ayah sama mama lagi berantem dulu. Terus akhirnya aku diajak sama ayah, udah ayo hujan-hujan. Udah kayak Indosiar banget pokoknya. Kayak yang judul-judul sinetron. Terus tiba-tiba ban pecah, terus ayah ngedorong gitu, kita nyari tambal ban di mana nggak ada. Kayak gitu, banyak momen sebenarnya gitu. Tapi akhirnya setelah besar justru banyak keseganan yang akhirnya banyak hal yang gak bisa dilakuin gitu. Karena di satu sisi aku menghargai ayah kerjanya sangat sulit gitu loh, menghibur banyak orang gitu. Tapi banyaklah momen-momen yang gak bisa aku lupain sama ayah ataupun mama. Ada ujangan gak dari ayah waktu Rizky mau mutusin untuk tinggal sendiri? Ada dong, jadi sebenarnya pas ketika aku mau izin untuk pindah di rumah aku sendiri, itu aku mikirin hampir setengah tahun adalah untuk izin sama ayah. Karena di satu sisi kayak belum berani untuk minta izin untuk bisa tinggal sendiri. Terus prosesnya juga lama untuk membujuk ayah, karena bagaimanapun ayah awal-awal tuh masih belum menerima lah kalau aku harus sendiri, karena dia merasa kayak ayah tuh takut nantinya malah nggak ada waktu buat keluarga. Terus ayah takut banyak momen yang hilang karena Iki sudah sendiri gitu. Dan ternyata benar, ketakutan itu sekarang dirasakan oleh ayah ataupun adik-adik dan yang lainnya. Tapi di satu sisi ayah membolehkan karena memang melihat mobilitas di Jakarta, kebanyakan kegiatan aku di Jakarta, terus juga kebanyakan juga aku pulang pergi keluar kota. Dan kalau misalkan dari Bekasi amat sangat memakan waktu banyak. Jadi di satu sisi juga ayah memperbolehkan tuh karena kasihan juga ngelihat fisik dari aku. Kalau bilang jangan pasti selalu ada ya. Dari mulai ayah, almarhumah mama, dari bunda juga ngasih tahu bahwa ketika kita udah sendiri benar-benar harus bagaimana caranya menjaga diri baik-baik. That's why ketika aku di rumah yang baru dan sendiri gitu loh ya, aku benar-benar memang bawa orang-orang kepercayaan aku kayak tim, dan aku buat keluarga baru di sana. Jadi bisa saling mengingatkan, bisa sama-sama gitu. Ada lagi nasihat dari almarhum mama yang paling Nasihat dari mama itu adalah yang sampai sekarang nggak pernah aku lupain dan selalu aku lakukan gitu ya. Mama itu hanya memesan nggak begitu banyak hal, yang penting itu adalah bagaimana caranya untuk selalu rendah hati ke siapapun, bagaimana caranya untuk menghargai dan menghormati siapapun. Terus yang terpenting adalah seberapa harta yang kita punya, kita tetap harus jangan lupa untuk selalu berbagi gitu. Karena kalau kata mama, ketika kita menanam kebaikan, pasti hasil yang akan kita dapatkan juga adalah hal-hal yang baik ke kitanya. Terus juga mama sempat bilang bahwa bagaimana caranya kalau AA tetap harus jadi diri sendiri. Terus juga apalagi sebelum mama nggak ada juga mama selalu menitipkan aku sebagai anak paling besar harus melanjutkan perjuangan mama yang sebelumnya sedang dijalankan saat itu. Kesan pertama jujur ya, aku langsung ngeblend gitu karena aku tahu ayah tuh mencari yang memang serius saat itu ya, ayah mencari memang yang untuk kayaknya udah deh ini untuk terakhir kalinya ayah
terus pengen membahagiakan keluarga dan adik-adik gitu loh. Jadi pas pertama kali ketemu Bunda kita benar-benar langsung cair, kita langsung benar-benar dekat, secara emosional kita deket-deket banget sama adik-adik. Dan aku kan balik lagi, aku sering baca sifat orang dan ngelihat bahwa sifat Bunda juga benar-benar luar biasa, ngemong, terus juga benar-benar mendidik anak-anaknya, terus juga Bunda tuh benar-benar orang yang benar-benar peduli sama siapapun gitu, bukan hanya untuk adik-adik anak-anaknya atau adik-adik Kiki, tapi ke ayah ataupun ke pegawai semuanya. Arti keluarga bagi Rizky Febian. Kalau menurut aku, arti keluarga bagi aku adalah segalanya. Kenapa aku bisa bilang bahwa keluarga segalanya? Karena aku bisa akhirnya ada di titik ini, di saat ini. Aku sampai dari sekarang aku nggak pernah berkata bahwa ini hasil kerja keras aku, bukan. Tapi ini adalah hasil dari doa mereka. Jadi berkat mereka lah aku ada di sini gitu. Dan kalau ditanya kenapa bisa keluarga segalanya, ya sekarang ini aku ada di titik ini. Terus juga tujuan hidup aku akhirnya sekarang ya gimana caranya membanggakan mereka gitu loh, dengan prestasi, bakat yang aku punya kayak gitu. Nah itu dia guys, tadi cerita-cerita soal keluarga aku. Nah buat kalian yang penasaran untuk video lainnya, tetap di sini.